Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru. Perkenalkan saya Samsu Marmin SPD GR dari instansi SMP Negeri 2 Teminabuan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Sorong Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.1 Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Di sini sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan lebih berorientasi kepada guru. Saya sangat fokus dengan pencapaian materi dan ketuntasan nilai kognitif. Selanjutnya, metode pembelajaran yang saya sering lakukan di sekolah atau di dalam kelas itu dengan teacher center, guru di sini lebih mendominasi kegiatan pembelajaran itu sendiri. Sedangkan yang lebih bagusnya itu pembelajaran kita lakukan adalah student oriented atau seharusnya pembelajaran itu berpusat pada murid, di mana murid sebagai subjek pembelajaran atau terlibat aktif di dalam pembelajaran itu sendiri. Setelah saya mempelajari banyak hal tentang pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibahas pada modul 1.1, hingga saya dapat memperbaiki praktik pengajaran yang saya lakukan di sini. Dari filosofis Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan menuntun murid untuk menumbuhkan kekuatan kodratnya. Saya juga seperti mengerti pentingnya memberikan pengajaran yang berpusat kepada murid itu. Saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan dalam praktik pengajaran di kelas. Selama melakukan perbaikan, saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik, menyenangkan, dan murid pun antusias untuk belajar. Selanjutnya, yang kedua adalah ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Yang saya lakukan adalah melakukan aksi nyata. Aksi nyata yang saya lakukan di sini, diantaranya mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher oriented menjadi student oriented. Menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan. Yang ketiga, catatan praktik baik pembelajaran. Yang pertama yang saya lakukan adalah merencanakan pembelajaran, yaitu diskusi dengan rekan sejawat atau kelompok guru mata pelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran, antaranya modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan berdoa, religius, serta persepsi, pemberian motivasi, dan penyampaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, di sini kami menyampaikan langkah-langkah pembelajaran, memaparkan materi secara singkat, dan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Kemudian di sela-sela pembelajaran kami di sini di sekolah, saya sering memberikan ice breaking. Dan bagaimana ice breaking ini berfungsi untuk memunculkan semangat dan memecahkan kekakuan ataupun kejenuhan di saat belajar. Selanjutnya, berkolaborasi dalam kelompok itu sendiri. Jadi berkolaborasi di sini yaitu membimbing murid dalam kegiatan belajar kelompok secara aktif. Itu yang saya lakukan di dalam kelas itu sendiri. Selanjutnya, mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi sebagai seorang guru, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan presentasi atau mempraktikkan dialog yang
di depan kelas. Kemudian yang terakhir yang saya lakukan adalah menyimpulkan pembelajaran, melakukan refleksi, dan penguatan karakter. Di sini saya menyampaikan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian dalam diri murid untuk mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan pengetahuannya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan. Penguatan karakter ini bertujuan untuk menanamkan budi luhur dalam diri murid itu sendiri. Selanjutnya, tantangan dan solusi dalam pelaksanaan aksi nyata. Di sini saya mengalami tantangan juga. Yang pertama, masih ada beberapa murid yang kurang percaya diri dan tidak berani untuk tampil aktif pada kegiatan pembelajaran. Jadi solusi yang saya berikan adalah memberikan motivasi murid dengan penguatan dan melatih untuk berbicara di depan umum, serta melibatkan setiap murid pada tahapan-tahapan pembelajaran. Yang kedua, tantangan yang saya dapat di sini adalah masih ada beberapa murid yang tidak mau atau kurang mandiri dan masih mengandalkan teman-temannya pada saat melakukan presentasi. Solusi yang saya kasih kepada mereka adalah membimbing murid itu sendiri secara personal dengan melakukan pendekatan dan menuntun murid agar lebih mandiri. Setelah saya melakukan aksi nyata, saya minta kepada rekan sejawat saya untuk memberikan saran atau kritik kepada pembelajaran yang saya lakukan selama pembelajaran. Adapun di sini kalimatnya ada di antara yaitu mengenai pembelajaran yang saya lakukan. Ini saya minta dari rekan sejawat saya. Demikian yang sempat saya paparkan pada pemaparan aksi nyata modul 1.1. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.